Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako. Dan ini kebetulan hari Jumat ya teman-teman. Ini jam 11 lebih sedikit ya. Ini banyak sekali bapak-bapak yang mau melaksanakan salat Jumat. Dan begitu pun saya siang ini menjaga warung sembako ya, karena para bapak-bapaknya melaksanakan salat Jumat. Dan hari ini alhamdulillah cuaca sangat cerah sekali ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga secerah usaha kita juga teman-teman ya. Dan biasanya kalau panas seperti ini tuh laris manis banget minuman ya teman-teman. Dan dengan cuaca seperti ini insya Allah semua barang-barang sembako yang kita jual akan selalu laris manis. Di video kali ini saya mau sharing tentang usaha warung sembako ya. Usaha kecil-kecilan, modal seadanya, modal kecil bisa menjadi sukses dan besar ya teman-teman. Ini saya melihat dari beberapa pengalaman saya dan juga teman-teman saya yang sesama pedagang sembako teman-teman. Dan alhamdulillah ya, meskipun usaha ini menurut orang lain kecil keuntungannya, tapi bagi kita pemilik warung sembako tuh alhamdulillah ya ini cukup. Dan alhamdulillah teman-teman bisa mencukupi kebutuhan kita dan bisa memperbaiki ekonomi kita juga ya teman-teman. Dan mungkin itu hanya kebetulan ataupun memang sudah rezekinya di situ ya, usahanya di warung sembako. Dalam merintis usaha warung sembako itu susah-susah gampang ya teman-teman. Ada yang pertama kali coba langsung bisa, langsung sukses, langsung berjalan dengan baik usahanya ya. Ada juga yang sudah beberapa kali jatuh bangun mengelola usaha sembako ya teman-teman. Dan itu tergantung rezeki kita juga, mungkin seperti itu ya teman-teman, cocok-cocokan dalam usahanya gitu. Nah, untuk warung sembako ini memang kita tuh harus hati-hati banget, harus jeli banget dalam mengelola keuangan warung sembako ya. Kita meleng sedikit aja bisa-bisa kepake uang modalnya teman-teman ya. Dan kita tuh harus pinter-pinter mengelola keuangan warung, mengelola modal terutama ya teman-teman. Jangan sampai terpakai dengan uang modal itu dengan kebutuhan-kebutuhan yang di luar warung gitu teman-teman ya. Karena sudah banyak contohnya yang kurang bisa memanfaatkan ataupun mengelola modal usaha itu, banyak yang gulung tikar, banyak juga yang tidak berkembang usahanya gitu ya. Dan banyak lagi keluhan-keluhan lain usaha sembako gitu teman-teman ya, dari faktor mengelola keuangan seperti itu ya. Dan ada juga hal-hal yang lainnya yang memang menghambat perkembangan usaha juga teman-teman ya. Misalnya kita salah berbelanja pun bisa mengakibatkan kerugian juga bagi kita ya. Kita udah mengeluarkan modal ratusan ribu misalnya, sementara barang-barangnya itu kurang laku, kurang cepat perputarannya, sehingga mengakibatkan kerusakan di salah satu barang tersebut ya teman-teman. Kita pun harus bisa mengelola barang-barang ini, dan kita belanja pun harus hati-hati juga ya. Perhatikan barang-barang apa saja yang sering dicari para pelanggan kita ya. Meskipun barang itu memang di tempat lain rame, laku, keras gitu ya, namun di tempat kita kan belum tentu rame gitu teman-teman, gitu ya teman-teman. Dan ini mohon maaf belepotan ngomongnya. Dan kalau untuk belanja itu kita perhatikan jangan terlalu nafsu berbelanja ya teman-teman. Kita lihat-lihat produk mana nih yang kira-kiranya cepat lakunya, yang sering banyak dicari pelanggan gitu ya. Kalau untuk barang-barang pelengkap saja mungkin kita bisa membelinya secara bertahap ya, sedikit-sedikit, yang penting ada gitu ya. Yang penting kebutuhan pokok dulu yang sering dicari pelanggan kita penuhi dulu, kita restock dulu seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi ke soal usaha sembako ini dan bagaimana cara kita mengelolanya ya teman-teman. Meskipun dagangnya sama gitu ya, mungkin nih ada salah satu contoh ya teman-teman. Ini pengalaman saya juga, dan mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini ataupun dari pengalaman saya ini ya. Dulu tuh saya punya beberapa warung ya teman-teman, dikelola sama orang lain gitu ya. Namun entah pengelolaannya yang salah ataupun mungkin orangnya tidak bisa mengelola warung ya, atau juga mungkin pegangan orang tuh kan beda-beda rezekinya gitu teman-teman. Jadi
hanya modal saja yang besar tapi tidak kembali gitu ya teman-teman. Modal kita sampai jutaan, 10 jutaan gitu ya, tapi tidak kembali, bahkan malah nombok-nombok gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk seperti itu tuh hal-hal yang memang kita tuh pengen deh bantu orang lain supaya bisa sama-sama berjalan belajar usaha gitu ya teman-teman. Kita tuh udah rela gitu ngeluarin modal yang menurut saya lumayan besar, 10 juta ya teman-teman, karena bagi di warung sembako itu uang 10 juta itu besar banget ya teman-teman ya. Dan kita ngumpulinnya seperak 2 perak gitu ya teman-teman, tidak langsung banyak gitu ya teman-teman. Sementara usaha kecil-kecilannya dikelola orang lain, namun tidak bagus pengelolaannya, sehingga seperti itulah ya, seperti yang tidak kita harapkan ya ke akhirnya ya teman-teman. Nah, dari situ kita banyak belajar, meskipun kita punya modal banyak gitu ya, tapi kalau yang megangnya orang lain itu belum tentu bisa dipercaya ya, entah itu salah pengelolaannya ataupun salah manajemen keuangannya ya, mungkin karena tidak hati-hati juga kita juga ya yang memberikan modal tersebut, jadi terlalu percaya kepada orang tersebut gitu ya teman-teman. Nah, untuk di awal usaha itu memang kita harus sendiri ya yang menjalani, harus kita sendiri yang membackup semuanya ya, supaya kita tahu keluar masuknya barang, kita tahu apa saja sih barang-barang yang laris gitu ya teman-teman, jangan asal belanja gitu. Dan kita tuh kalau buka usaha sembako di awal tuh harus rajin banget ya teman-teman, bukanya juga harus pagi-pagi banget gitu ya, menarik pembeli itu harus hati-hati banget ya teman-teman. Dan jangan samakan dengan warung-warung yang sudah berjalan lama, meskipun mereka mau gaya apa juga udah terkenal kan ya, udah banyak yang paham kualitas warung kita teman-teman, entah itu dari pelayanan ataupun dari segi kelengkapan barang ataupun dari kualitas barang gitu ya. Namun untuk pemula, warung pemula itu harus ekstra hati-hati ya teman-teman, kita harus bisa banget menarik pembeli. Pokoknya sebisa mungkin kita harus bikin nyaman si pelanggan ya, supaya nantinya tetap berlangganan berbelanja ke warung kita ya teman-teman. Kalau warung baru itu banyak banget alasannya ya, harus serba sabar ya, ekstra sabar teman-teman ya dalam melayani pembeli ya, kan kita juga belum tahu karakter pembeli baru itu seperti apa ya, beda dengan warung-warung yang lama sudah mengetahui apa karakter pembeli kita teman-teman ya. Kalau warung baru itu memang kita harus hati-hati banget dalam melayani pembeli, lebih baik kita tuh dibilangnya apa ya, cupu gitu ya bukan cupu, apa namanya ya, namanya kecil tuh gimana sih, yang penting tidak merugikan mereka gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Lebih baik mengalah di awal, tapi nantinya ke depannya kita akan lebih dihargai seperti itu ya. Tapi kita harus hati-hati juga. Dan pengalaman saya dulu tuh kalau warung baru tuh perasaan tuh dimanfaatkan banget gitu ya. Kita tuh harus hati-hati ya teman-teman, jangan mau dimanfaatkan orang lain seperti itu ya. Pokoknya intinya jangan mau kita tuh rugi ya, biarpun ada keuntungan sedikit-sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, kita jual, jangan sampai rugi gitu ya. Tapi jangan sampai juga dimanfaatkan orang lain ya. Jangan mudah percaya, jangan mudah memberikan pinjaman barang ataupun uang ya kepada orang-orang yang memang ingin merugikan kita teman-teman. Kita waspada lah, meskipun kita memang warung baru, tapi kita harus tegas kepada orang-orang yang ingin berhutang gitu ya teman-teman. Nah, itu salah satu kunci sukses berdagang juga, ketegasan kita dari pemilik warungnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya sharing saya kali ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah ataupun kurang dimengerti ya, silakan ditanyakan saja di kolom komentar ya, kita sharing-sharing bareng-bareng aja ya. Sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.